video unboxingnya, aku jadikan satu semua di video kali ini, oke? Semua buku-buku yang aku dapatkan dari penerbit Haru dari bulan Desember sampai minggu pertama Januari. Kita menelaah bersama, oke? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan Fadi di sini dalam channel YouTube aku Make Care Books, seri keracunin buku. Nah teman-teman, di bulan Desember sampai Januari kemarin, minggu pertama Januari, aku mendapat paket book mail dari penerbit Haru sampai 4. Dan aku tuh rencananya kan mau bikin video unboxingnya tuh kayak biasa. Jadi video unboxing sekaligus menelaah bersama dengan kalian semua. Tapi teman-teman, seperti sudah aku ceritakan di video kemarin, kalau aku tuh bener-bener nggak sempet banget untuk bikin video YouTube di bulan Desember sampai minggu pertama Januari kemarin. Nah, jadi teman-teman, video unboxingnya, aku jadikan satu semua di video kali ini, oke? Jadi, karena kan waktu itu aku udah bikin unboxing yang kayak biasa gitu loh teman-teman, kalian tahu kan videonya tuh. Nah, itu tuh pas paketnya datang, aku udah langsung bikin unboxing gitu. Nah cuman untuk aku bikin video menelaahnya itu nggak sempet banget. Jadi ya udahlah, akhirnya aku buat sekarang. Dan itu yang 2 udah aku buka kan, udah aku unboxing. Jadi nanti aku tampilkan dulu video aku unboxingnya itu. Tapi bisa-bisa ya teman-teman. Karena kan datangnya tuh beda hari. Nah dan juga di bulan Januarinya itu masih ada 2 lagi. Ini belum aku buka tuh. Jangan alamatnya kelihatan. Nah ini kita akan buka langsung bareng. Jadi setelah aku tampilkan dulu video unboxing 2 paket sebelumnya, baru kita buka ini sama-sama. Oke? Nah sebelumnya teman-teman, aku mohon dukungan dari kalian semuanya untuk subscribe channel ini, like dan juga share video ini jika kalian suka, supaya kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua dan bagi semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Nah teman-teman, tadi itu dia videonya dimana aku unboxing kedua paket dari penerbit Haru di bulan Desember. Terus selanjutnya, ya si Cleo. Anjing aku berisik nih, udah malam juga padahal. Selanjutnya aku bakal unboxing mereka berdua. Oke, kita langsung buka aja guys. Kita set dulu. Apa nih namanya?
cutter. Kita buka. Ya kalian juga bisa lihat deh aku buka unboxingnya. So videonya begini. Gak apa-apa lah ya. Biar cepet guys. Set. Dah. Buka. Shoot. Dapat stiker. Dapat stiker. Nih dapat stiker. Nih. Kasih lihat dulu stikernya. Stiker Korea. Ini depannya gimana sih? Tuh. Lucu ya? Topoki. Ini aku ada buku Topoki. Nih, yang 3-nya. Nih, isinya 3. Kalian nggak kelihatan ya jadinya, guys. Nih, kosong ya, nih 3 nih. Tung. Ini ada buku I Want to Die. I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki. 1. Lalu I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki 2. Ini cover ganti. Ada tulisan edisi khusus perayaan 2 tahun terbit. Wow. Covernya beda. Ih, pantesan aku dapat stikernya juga. Oh. Gemes banget stikernya. Lucu banget. I want to die but I want to eat tteokbokki. Jadi lapar. Ah, elah. Nih, satu lagi The Traveling Cat Chronicles. Apa sih bahasanya? Ketahuan nih PA bahasa Inggrisnya. Lanjut. Gak apa-apa lah ya guys. Ini aku taruh mana dulu nih? Taruh sini dulu deh. Nah, kita buka yang selanjutnya. Ini isinya udah ada tulisannya guys. Isinya adalah kakakku Bongsun. Set. Atas, bawah, kanan, kiri. Ada ininya. Ada bonusnya. Kelihatan gak sih? Aduh susah banget sih goyang-goyang. Nih. Lucu ya. Ini kalau kayak ini apa namanya? YouTuber. Ini kan begini nih begini tangannya. Set, nah aku juga bisa. Tuh kan? Lucu banget ini gambar Bongsun. Terus juga dapet kalender. Kita lihat kalender bersama-sama guys. Oh, semua kalender kayak gini nih. Nih. Set, buka. Set. Oh, sama semua ya. Sama semua gambarnya. Pegel guys begitu aku. Gini aja, set. Oh iya sama semua. Tapi lucu sih ini 2023. Tuh, bagus ya. Lucu. Terus ini deh. Tara. Ini versi yang udah jadinya. Nah, yang udah jadinya maksudnya bukan versi ARC-nya. Advanced Reader Copy. Nah, kita mulai menelaah ya guys. Kita menelaah dulu. Sebentar. Pause. Nah, jadi teman-teman. Ini dia semua buku-buku yang aku dapatkan dari penerbit Haru dari bulan Desember sampai minggu pertama Januari. Kita menelaah bersama, oke? Dari yang pertama dulu. Tunggu aku taruh di bawah dulu deh. Berat banget. Aduh. Nah, yang pertama tadi kan ada si kakakku Bongsun. Nih, ini udah aku baca dan udah ada review lengkapnya di feed Instagram aku. Dan bahkan udah masuk ke video wrap up kemarin. Jadi, karena kita kalau unboxing di Makerbooks harus ada menelaahnya, aku akan pura-pura belum baca. Aku pura-pura belum baca dulu ya. Jadi kesannya kita seperti biasa guys, kita menelaah bersama. Tapi kocak banget deh. Aku udah baca tapi pura-pura belum baca. Gimana ya? Udahlah, hajar aja. Mari kita mainkan dramanya. Nah, kita lihat dari covernya ya. Ini kita dari cover ini kayak menggambarkan sebuah lingkungan. Tuh, lingkungan. Ya kan? Lingkungan di mana yuk? Lingkungan di Korea. Kayak ini, jadi aneh banget. Jadi aneh banget deh aku pura-pura begini. Gak apa ya teman-teman. Langsung cus. Ini covernya cakep ya. Dari bagian blurbnya. Aku bacain ya blurbnya. Namanya Bongsun.
Pada usia 6 atau 7 tahun, dia melarikan diri dari kekerasan ayah tirinya. Lalu dia tinggal bersama saudara ibunya yang menelantarkannya di keramaian. Parah banget sih nih. Dia juga pernah bekerja pada seseorang tapi tidak pernah dibayar. Akhirnya Bongsun tinggal dan bekerja di keluarga Jang. Bagi Jang, Bongsun bukan sekedar pembantu. Perempuan 18 tahun itu adalah orang pertama yang melihat wajah Jang saat lahir. Orang pertama yang menenangkannya saat menangis dan satu-satunya di dunia ini yang memihak Jang. Jang tumbuh bersama dengan kesedihan yang dialami Bongsun, yang terus-menerus menderita dan bernasib buruk. Kasihan banget tau Bongsun. Inilah kisah pembantu di Seoul pada tahun 1960-an dari sudut pandang majikan yang berusia 5 tahun. Ini pokoknya aku rekomendasiin buat kalian semua, karena aku udah baca. Ini aku kasih rating 4,5 dari 5 bintang. Untuk review lengkapnya ada feed Instagram aku. Pokoknya ini bagus banget, menyentuh banget, sedih, dan juga banyak pelajaran hidupnya. Untuk di Goodreads, biasanya kan kalau kita menelaah kan rating yang dilihat ada rating Goodreads-nya kan. Di rating Goodreads-nya itu ada, berapa sih ini gak kelihatan tulisannya? 3,79. Ini pas video ini buat 3,79 ya. Nah lanjut, buku selanjutnya ada buku ini. Ini buku bagus banget yang banyak orang-orang rekomendasikan. Ini buku self-improvement dari penulis Korea juga, Geul Bae-woo. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Nah, buku ini covernya bener-bener simple banget, kayak cuman gambar matahari, tapi cakep gitu loh, karena isinya juga secakep itu. Terus bagian belakangnya, blurb-nya aku bacakan ya. Dalam hidup terkadang kita merasa lelah, tak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Semoga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Jadi tuh buat kita bisa lebih semangat lagi nih guys dalam menjalani kehidupan, dalam kita menghadapi krisis-krisis gitu. Bukan satu-satunya cara sih, tapi maksudnya yang diceritakan di buku ini adalah kita harus menemukan apa yang kita suka gitu. Kalau misalnya kita kayak masih bingung, apa sih yang kita suka, ya kita cobain aja semua hal yang kiranya kita suka. Hobi apa, misalnya hobi memasak, atau hobi untuk baca buku. Pokoknya kalau misalnya kita menemukan apa yang kita suka, kita tuh jadi semangat gitu loh hidupnya. Itulah yang diceritakan sama si Geul Bae-woo. Dan ini tuh diambil dari kisah nyata hidupnya dia sendiri. Pokoknya bener-bener bagus banget dan recommended banget. Nah buku ini tuh aku kasih rating 5 dari 5 bintang. Untuk di rating Goodreads-nya itu dia mendapat 4,23. Termasuk tinggi juga ya, udah di atas 4. Pokoknya aku rekomendasi buat kalian baca. Tapi review lengkapnya belum ada di feed Instagram aku. Tapi aku usahakan di bulan ini Januari aku posting ya, biar kalian bisa tahu review aku dari buku ini. Selanjutnya ada buku Girls. Girls, Hiromi Sa. Karyanya Minato Kanai. Nah, buku ini belum aku baca, jadi kita bisa menelaah bersama. Ini tuh kalau dari covernya 2 anak perempuan, mereka kayak sedih gitu gak sih? Lihat deh. Kayak sedih gitu loh tampangnya, terus mereka bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Udah gak cuma nyanyi. Nah, blurb-nya aku bacain. Belakangnya gini aja guys, polos. Itu Yuki menganggap pengakuan itu sekedar episode untuk menyombongkan diri. Membuat Yuki ingin menyaksikan yang lebih hebat lagi dari pengalaman si anak pindahan. Ia tak hanya ingin melihat mayat. Hah? Ia ingin menyaksikan proses manusia menyambut ajal. Serem banget gak sih? Aduh serem banget sih si Yuki. Di lain pihak Atsuko. Oh ini kayaknya Yuki sama Atsuko deh. Tapi aku gak tahu deh. Ayo kalian tebak deh. Mana Yuki mana Atsuko. Nih kalau si Atsuko nih. Di lain pihak Atsuko yang merasa dirinya lemah. Mengira akan bisa memperkuat hatinya. Jika mampu menyaksikan. Serem banget. Jika mampu menyaksikan orang yang sekarat. Dan mungkin bisa memperbaiki persahabatannya dengan Yuki.
Tanpa saling tahu, Yuki dan Asuko menjalankan rencana mereka masing-masing demi melihat kematian yang sempurna. Mereka berlomba-lomba mendahului maut, tetapi tak mengira bahwa keputusan-keputusan kecil mereka akan memicu reaksi berantai yang perlahan menjadi tak terkendali. Sumpah ini kayaknya seru deh. Seru tapi menegangkan dan menyeramkan juga. Aku gak sabar mau baca, dan ini di Goodreads dia mendapatkan rating 3,52. Lumayan lah ya, aku jadi penasaran juga. Terus lanjut buku. Oh, buku selanjutnya ini yang aku dapatkan tadi ini. Minimarket yang merepotkan. Ini versi tanda tangan digital penulisnya. Ini juga aku kasih rating 5 dari 5 bintang. Untuk rating Goodreads sendiri dia 4,51. Tinggi kan? Aku 5. Terus tadi di Goodreads 4,51. Ini benar-benar recommended banget. Dia tuh genre-nya healing fiction. Ini gak perlu aku baca lagi blurb-nya ya. Karena kan udah ada video yang unboxing yang ini. Oke? Nah selanjutnya kita akan bahas ya unboxing yang kedua. Itu ada buku On Children Kitchen sama Sebenarnya Aku Tidak Menyerah. Tidak baik-baik saja. Bentar. Ini dia. Buku-bukunya. Aku taruh bawah dulu deh. Berat banget. Nah. Kita bahas selanjutnya ada si On Children. Ini karya Wu Xiaole. Ini juga sudah aku baca. Jadi kita menelaah pura-pura dulu guys. Ini kalau dari covernya tuh On Children. Ini ada ayah, ibu sama anak. Ya, jadi ceritanya tentang kayak keluarga gitu. Terus di belakang blurbnya aku bacakan dahulu. Apakah cinta orang tua kepada anak itu bersyarat? Adakah satu pola asuh yang sempurna untuk semua anak? Hakikat pendidikan itu apa? Menjadi seorang guru les memberikan kesempatan kepada Wu Xiaole, yaitu si penulisnya ini, untuk memperhatikan keluarga murid-muridnya. Bagaimana orang tua mengasuh, mendidik, dan mencintai anak-anaknya. Akan tetapi pengamatan-pengamatannya malah menimbulkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya hubungan orang tua dan anak serta pendidikan. Semua itu dia bagikan ke dalam 9 cerita pendek di dalam buku ini. 9 kisah yang mungkin bisa membuat para orang tua dan calon orang tua berpikir kembali. Sebenarnya apa alasan mereka melahirkan seorang anak ke dunia? Ini tuh bener-bener bagus banget. Aku sendiri kasih rating 5 dari 5 bintang. Untuk review lengkapnya sudah aku post di feed Instagram aku. Pokoknya ini bener-bener recommended. Jadi itu mengisahkan tentang kisah hidup dari murid-murid penulis gitu. Penulis kan dia juga selain penulis, dia merupakan seorang guru les private gitu kan. Nah dia lihat nih hubungan murid-muridnya dia sama pendidikan dan orang tua. Itu bener-bener kisahnya nih banyak banget yang sedih banget, yang parah banget. Ada yang kayak orang tuanya membandingkan kakak dan adik. Terus ada yang orang tuanya kayak gak peduli. Jadi si anak tuh cuma kayak dikasih kayak uang jajan. Apa itu dipenuhi gitu loh kebutuhan dia. Tapi gak ada kasih sayang orang tua. Jadi kayak orang tuanya bodo amat. Terus ada yang orang tuanya tuh bener-bener kayak pokoknya jahat banget ya sama anaknya. Dia tuh ngedidik anaknya tuh sampai anaknya tuh kayak lemot gitu. Padahal dia gak lemot, anaknya tuh gak lemot. Tapi karena dia tuh cuman berusaha jalan pelan-pelan gitu loh guys. Jadi dia gak bisa kayak teman-temannya yang serba cepet satset gitu kalau belajar. Karena dia takut salah. Karena setiap dia salah tuh pasti dia bener-bener dihajar abis-abisan sama orang tuanya. Pokoknya parah banget. Dan masih banyak lagi kisah yang benar-benar menyerat hati, tapi banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Nah, buku ini cocok banget nih buat dibaca sama orang tua dan para calon orang tua. Pokoknya recommended banget. Dan kalau di Goodreads dia tuh dapat rating 4,33. Gede juga kan? Pokoknya ini recommended banget, aku recommended banget. Terus selanjutnya ada buku Kitchen. Kitchen karya Yoshimoto Banana. Ini juga udah aku baca guys. Jadi kalian tuh jangan terkecoh ya dengan judulnya Kitchen, terus covernya tuh kayak gini gambar dapur begitu. Ini dia kisahnya sangat bawang, sedih banget parah. Jadi di dalam buku ini, tipis ya bukunya nggak gitu tebal. Terdapat 2 cerita gitu, dimana kedua ceritanya punya kesamaan tema gitu loh teman-teman. Jadi tentang kehilangan orang yang dikasihi.
Kok aku malah kayak ngebahas wrap up sih? Gini nih kalau misalnya aku udah baca bukunya malah pura-pura menelaah. Ayo kita kembali ke mode menelaah. Aku baca yang blurnya ya. Tempat yang paling kusukai di dunia ini adalah dapur. Semua tokoh dalam kumpulan novela ini mengalami pergulatan batin setelah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Orang tua, kakek dan nenek, kekasih, mereka menghadapi keseharian, kemudian menyadari dalam kesepian mereka bahwa dunia ini penuh dengan keseimbangan unik di tengah kematian dan kehidupan. Kitchen adalah karya debut dari Yoshimoto Banana yang telah memenangkan berbagai penghargaan. Literatur bergengsi melalui kalimat-kalimat yang disajikan dengan indah, Yoshimoto Banana akan mengajakmu menghadapi pergulatan emosional ketika berhadapan dengan kehilangan, kepedihan, dan perasaan sepi karena khawatir dianggap rapuh. Pokoknya ini bagus banget. Aku kasih rating 4,5 dari 5 bintang. Kalau dari Goodreads sendiri dikasih ratingnya 3,89 ya, lumayan lah. Pokoknya ini bagus banget. Kalau menurut aku ya ini bagus banget. Dan aku rekomendasikan buat kalian baca. Cuman kalau misalnya kalian lagi dalam keadaan berduka, aku sangat tidak sarankan untuk kalian baca buku ini. Jadi kalian pas baca buku ini harus dalam keadaan yang ceria dan bahagia. Oke. Selanjutnya, buku yang aku dapatkan adalah bukunya Gelbeuw lagi. Sebenarnya aku tidak baik-baik saja. Nah, buku ini belum aku baca. Tapi ini dia bukunya juga genre self improvement. Tapi tadi ini bagus ya, dalamnya tuh apa namanya? Tuh, kayak ada gambar-gambar ilustrasinya gitu, cakep. Tadi kan kita udah lihat ya teman-teman. Nah, untuk covernya sendiri sih menurut aku simple dan cantik ya. Gak kalah dari yang tadi. Yang sebelumnya satu lagi. Nih. Ini kan juga karya Gelbeuw. Ya, 2. Ini aku udah baca. Ini bagus. Terus yang ini aku gak tahu. Tapi kalau di Goodreads. Ini dia ratingnya tinggi 4,27. Wah. Jadi kita langsung baca blurbnya aja ya. Aku berpura-pura baik-baik saja. Agar tidak mengecewakan orang-orang di sekitarku. Aku berpura baik-baik saja agar tidak menunjukkan sisi lemahku. Aku berpura-pura baik-baik saja agar tidak ditinggal sendirian. Aku berpura-pura baik-baik saja karena tidak ingin menerima kesedihanku. Buku ini hadir menemanimu untuk mengatasi perasaanmu yang tidak baik-baik saja selama menjalin hubungan antar manusia. Semoga kau bisa lebih memahami perasaanmu sendiri dan tidak perlu berpura-pura lagi. Sumpah sih kalau dari blurb aja aku tuh kayak udah relate banget sama buku ini. Jadi karena ratingnya tinggi, aku udah menjadwalkan buku ini untuk segera aku baca di tahun 2023 ini. Gak sabar banget guys. Terus selanjutnya yang tadi ya, yang kita buka bersama-sama, ada Traveling Cat. Ini bagaimana kalau kita buka ininya ya, plastiknya. Gak usah buka plastiknya ya, langsung aja. Nih, kalau kita lihat menelaah dari ini, dari covernya. Ini sebenarnya tidak menggambarkan kesedihan sih. Cuma kayak orangnya lagi kayak galau. Apa sih? Lama-lama menelaahnya. Maaf guys, errornya udah malam bikin videonya. Ini pokoknya tuh dia kan bestseller nomor 1 di Korea Selatan. Ini benar-benar bikin aku penasaran dan pengen cepat-cepat baca. Kita langsung aja baca blurbnya ya. Aku. Aku malah bingung deh. Ini tuh dia kayak percakapan gitu loh. Jadi kayak dialog. Nih, ada tokoh aku ya. Aku. Bagaimana caranya agar bisa mengubah pikiran bahwa saya ini standar dan biasa saja? Psikiater. Memangnya hal itu merupakan masalah yang harus diperbaiki? Aku. Iya, karena saya ingin mencintai diri saya sendiri. I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki adalah esai yang berisi tentang pertanyaan, penilaian, saran, nasihat, dan evaluasi diri
yang bertujuan agar pembaca bisa menerima dan mencintai dirinya. Buku self-improvement ini mendapatkan sambutan baik karena pembaca merasakan hal yang sama dengan kisah Baek Se-hee, sehingga buku ini mendapatkan predikat bestseller di Korea Selatan. Bagus. Terus next. Ini dia. Aku gak nyangka bakal dapet cover ini deh. Seneng banget. Ya, kita langsung aja ya. Langsung baca bagian blurbnya. Alih-alih menerima kekurangan, aku memutuskan untuk tidak memandang diriku sendiri secara negatif. Perjuangan Baek Se-hee untuk sembuh dari distimia masih berlanjut. Konflik batin yang dialaminya selama masa penyembuhan pun jadi lebih kompleks. I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki adalah catatan pengobatan Baek Se-hee yang berjuang mengatasi distimia. Depresi ringan yang terus-menerus, itu arti distimia. Kedekatan buku ini dengan pembaca mengantarnya masuk ke jajaran bestseller Korea Selatan dan Indonesia. Keren banget di Indonesia juga. Baek Se-hee telah menggandeng banyak tangan orang pada seri pertama, itu ini. Dan ia berharap bisa menggandeng lebih banyak tangan lagi dengan buku kedua ini. Nah, di sini ada tulisan, maksudnya ada tanggapan dari penyintas bipolar dan depresi bernama Rere Adisti. Dia bilang, saya takut dipandang aneh. Kalimat ini kerap dilontarkan orang-orang yang memiliki permasalahan psikologis, tetapi ragu untuk mencari bantuan profesional dan lebih milih untuk memendam permasalahannya sendiri. Buku ini menampilkan gambaran apa yang akan terjadi saat kita memutuskan untuk terbuka pada ahlinya. Percakapan mendalam yang begitu relatable disuguhkan dalam buku ini, menjadikannya seolah secangkir teh hangat di tengah pergulatan batin. Duh, bagus banget. Ini ya, kalau yang di Goodreads, yang buku pertamanya itu, dia dapat rating 3,6. Oh, sedikit ya. Tapi lumayan sih, 3,6 udah di atas 3,5. Tapi kalau untuk buku keduanya ini, dia dapat rating 4,17. Kayak banyak orang yang suka deh. Karena aku ada baca beberapa review teman-teman aku. Mereka tuh bilang kalau misalnya buku keduanya itu kayak lebih mereka suka gitu loh dibanding buku pertama. Aku gak tahu kenapa. Tapi kalau mau baca buku kedua, menurut aku harus baca buku pertama. Ya gak sih? Yalah ya. Terus next. Yang terakhir. Oh ya, tadi satu lagi aku dapat buku Kakakku Bongsun. Jadi ada 2 buku Kakakku Bongsun. Mana tadi ya? Tara. Nah, ini dia. Satu, ini yang udah versi jadinya. Dan satu lagi adalah versi ARC-nya. Advanced Reader Copy. Nah, udah. Jadi aku udah gak bahas lagi ya. Tadi yang buku yang ini. Karena sama aja guys. Kita yang terakhir. Sebelum kita selesai. Adalah buku The Traveling Cat Chronicles. Nah, ini kalau kita lihat dari covernya, aku belum baca nih. Cakep ya. Ini ada gambar kucing gitu. Ayo siapa yang suka kucing? Aku suka sama kucing. Lucu. Nah, ini tuh covernya aku suka sih. Kayak perjalanannya si kucing gitu. Dan ini kalau bagian belakangnya, dia simple aja covernya. Dan langsung aku bacakan ya blurbnya. Aku adalah seekor kucing. Dia adalah pemuda penyuka kucing. Kau selalu tidur di sini. Kenapa? Mau protes? Manisnya. Memang, banyak yang bilang begitu. Boleh ku sentuh? Maaf saja tidak boleh. Jadi percakapan si kucing tadi sama si pemuda yang menyukai kucing. Kukira dia hanya akan jadi satu dari sekian banyak orang yang cuma lewat dalam kehidupanku sebagai kucing liar. Akan tetapi dia menyelamatkan nyawaku. Sebagai gantinya aku biarkan dia memeliharaku. Karena aku ini kucing yang manis. Pede banget si kucingnya. Setelah 5 tahun kami bersama, Satoru harus mencari orang untuk mengadopsiku karena satu dan lain hal. Maka kami berdua pun memulai sebuah perjalanan panjang mengendarai mobil wagon perak kesukaanku ke berbagai penjuru negeri untuk menemui teman-teman lama Satoru. Akan tapi ada satu hal yang Satoru sembunyikan dariku.
ceritanya lucu deh, karena kayaknya dari sudut pandang kucingnya gitu. Nah ini tuh dapat rating cukup tinggi guys, 4,33. Nah teman-teman, ini dia tadi buku-buku yang sudah kita unboxing bersama dan kita telaah. Baik yang telaahnya pura-pura maupun yang telaah beneran. Pokoknya thank you banget buat kalian semuanya udah menemani aku unboxing dan sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video aku besok. Tuhan memberkati. Bye-bye.